temuan dari, jadi kelemahan dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu bahwa ada aset yang belum tercatat. Nah, kita melaporkan bahwa ada 800 aset yang tercatat. Perintah dari KPK dan BPK, ya kita akan tertibkan aset-aset itu. Ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menertibkan sekitar 800 aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangruka dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi wilayah Sultra tahun 2026 pada Kamis 29 Januari. Acaranya berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sultra, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Kantor tersebut berhadapan dengan markas kepolisian daerah atau Polda Sultra di Jalan Halu Oleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. Andi Sumangruka mengatakan penertiban aset merupakan tindak lanjut atas pemaparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto terkait lemahnya tata kelola aset daerah di Sultra. Dalam temuan tersebut, sejumlah aset belum tercatat dalam sistem barang milik daerah atau BMD. Sebagian dikuasai pihak ketiga atau berada dalam sengketa hukum, serta belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Temuan dari kelemahan Sultra bahwa ada aset daerah belum tercatat itu. Kita melaporkan ada 800 aset yang tercatat, kata Purnawirawan TNI AD ini. Lulusan Akademi Militer ini menyampaikan penataan aset dilakukan untuk meningkatkan Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Sultra. Pada 2025, MCP Pemprov Sultra telah mencapai 83,54%. MCP merupakan instrumen untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Penertiban dilakukan agar aset daerah memiliki kejelasan status hukum serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, sehingga seluruh temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ini bukan persoalan pribadi atau politis. Ini menyangkut kepentingan hukum dan pemerintah provinsi. Aset-aset tersebut harus kita tertibkan, tegasnya. Mantan Komandan Korem 143 Halu Oleo ini menyebut penyelesaian penertiban aset akan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni soft atau persuasif dan hard atau penegakan hukum. Namun jika pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Kami tetap mengedepankan cara yang baik, namun jika tidak ada itikat, kami akan mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada, jelasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, aset daerah atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mencakup aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, fasilitas umum atau sosial, aset lancar seperti kas, persediaan, piutang, hingga aset tak terwujud seperti data basis informasi, kekayaan intelektual, perangkat lunak atau aplikasi. Tentang aset, ya. Jadi ini temuan dari, jadi kelemahan dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu bahwa ada aset yang belum tercatat. Nah, kita melaporkan bahwa ada 800 aset yang tercatat. Nah, untuk meningkatkan NCP kita, maka aset-aset itu harus ditertibkan karena itu punya nilai ekonomis, kan begitu. Nah, dari hasil temuan itu kita tindak lanjuti. Jadi istilahnya hasil dari temuan dan hasil dari perintah dari KPK dan BPK, ya kita akan tertibkan aset-aset itu. Ya. Kira-kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.